ya. Nah, mungkin coba pernah nggak kalian naik angkot atau kendaraan umum ataupun di satu tempat yang melihat ada tukang angkot yang lagi minum kopi gitu? Ada, pernah ya, berarti ya semua pernah ya. Ataupun orang tua kita sendiri bahkan sering tuh minum kopi di rumah kan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa yang ada di dalamnya? Kafein, Bu. Kafein, lalu Gula, Bu. gula ya, terus Kopinya, Bu. kopi. Nah, satu lagi itu ada zat yang namanya zat stimulan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas yang namanya zat stimulan. Jadi supaya kita tahu kira-kira apa saja kandungan-kandungan yang selama ini kita minum. Contoh kayak kopi tadi kan, ataupun mungkin di sini udah bawa alatnya. Dan bahkan ini ada kopi, ada hemagglutinin dan juga ada air putih. Dan untuk alatnya itu kita pakai penggaris, pulpen, dan juga itu ada ngasih yang pakai ini nanti kalian. Coba dibaca dulu. Oh ya, sebelumnya itu bagi dua kelompok nih. Kelompok pertama itu ada Nabila dan Juwadi, kelompok kedua ada Yandi, Najli dan Iqbal. Nah, ini satu kelompok boleh satu ya. Yang kita gunakan sebagai bahan untuk eksperimen. Coba bikin tangan Yandi boleh nggak? Oke. Nah, kalau ini kan ada skala nolnya. Skala nol kita letakkan di atas ini. Jadi ya skala nol ini harus rata dengan tangan kita, dengan tangan Yandi. Jadi ketika Yandi menjatuhkan, Yandi harus bisa menangkapnya. Dan ketika misalnya Yandi menangkap di bagian 10 cm, artinya Yandi memiliki kecepatan tanggap untuk menangkap rol ini dengan 10 cm. Gitu. Nah, tapi tidak boleh adanya aba-aba. Jadi ketika Yandi dijatuhkan, Yandi harus bisa menangkap. Dan kita lihat di mana Yandi menangkapnya. Di sini Yandi menangkap di bagian 24. Maka kita isi data yang sudah ada di bagian 24. Itu kan ada, coba buka datanya. Harus satu orang belum itu berarti. Nah, ini yang mau jadi subjek siapa? Nabila. Najli. Jadi yang minum air putih juga harus Najli. Ya. Tapi kan waktu itu kan. Nah. Coba isi dua itu tangan kanan atau tangan kiri? Nanti itu kau indikator 20 cm itu. Minum, maka kita akan dapat berkonsentrasi. Makanya banyak tuh kan supir-supir yang kalau misalnya ngantuk atau lagi nggak fokus, dia pasti selalu minum kopi bukan? Iya Bu. Oke. Nah kemudian untuk minum ini juga harus ada takarannya. Kita nggak boleh sembarangan minum, karena harus sesuai dengan komposisinya masing-masing. Kalau kita berlebihan mengkonsumsinya, maka itu bisa meningkatkan jantung kita jadi penyakit dan juga banyak hal-hal negatif yang bakal timbul. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan. Makanya kita juga dianjurkan untuk tidak minum kopi terlalu sering kan? Iya Bu. Atau ya ini apanya ini sering minum kopi? Ya ucapan ini Bu, minum kopi itu. Jajannya mana nih? Masih air putih ya? Kelompok 1 udah sampai mana? Sudah. Oke. Kalau ini minum dulu ya. Nah ini 12. Sudah Bu. Sudah Bu, lanjut Bu. pakai gelas Bu. Iya. Nanti ini kami minum. Boleh. Enggak, nanti kena. Jangan. Nggak boleh pakai aba-aba ya. Kan di sini kita untuk merangsang respon ya. Jadi kalau misalnya semakin kecil nilainya maka artinya apa? 30 cm. Apa 30 cm? 4. Setelah minum timingnya berapa menit, berapa detik? 30. Kan tidak mungkin langsung. Iya Bu, seharusnya kalau yang air putih sebenarnya memang nggak ada pengaruh beneran. Oh, iya. Kalau ini? Setelah diminum berapa timingnya? 5 menit. Tunggu 5 menit. Coba tadi kan yang ini udah kan Kopinya mana Bu? 14. Nanti kita paling berat
Hemapiton. Kita ini 15. Yo. Lalu tangki. Oh iya. Di sini jadi jatuhnya Oh, apa? Berbeda. 13. Berbeda. Kopi. Sedikit lebih. Ini bagian badan saya itu 22 cm sehingga itu dalam keadaan normal. Di bagian kiri saya itu 19 cm dan juga dalam keadaan normal. Setelah saya minum air putih tersebut, bagian kanan saya justru lebih melambat karena dia ukurannya lebih 15 cm dan bagian kiri lebih cepat, maaf Bu, lebih cepat kan Bu. Dan bagian kiri juga makin melambat karena hasilnya jadi 21 cm. Oke, terus lanjut. Saya Bu, itu ada zat minuman hemapiton dan yang mana pada data yang diambil itu disebutkan bahwasanya sebelum itu sebelah kanan ada 30 cm, sebelah kiri itu 16 cm Bu. Kemudian sesudah saya minum hemapiton tersebut itu didapatkan hasilnya Bu itu 7 cm dan kiri 7 cm. Hal ini mengalami peningkatan Bu dari reaksi saya setelah saya minum hemapiton tersebut Bu. Jadi ada perangsang atau ada stimulan yang terkandung di dalamnya gitu. Oke, baik, lanjut. Ya Bu, terus yang ketiga ada kopi Bu. Nah ini di tangan kanan saya sebelum minum dalam keadaan normal itu kondisi menunjukkan pada praktikum di 14 cm dan tangan kiri 29 cm. Nah sesudah minum kopi ternyata hasilnya jauh signifikan Bu. Yang tangan kanan saya di 1 cm, namun tangan kiri saya 15 cm. Nah hal ini sama seperti Iqbal, yaitu ketika saya sudah minum tangan saya lebih cepat. Dari hemapiton dan kopi mana yang lebih efek itu lebih besar gitu? Hemapiton apa kopi? Kalau misalnya dilihat dari data kalian dulu. Kopi Bu. Coba dibandingkan. Oke, kita bahas yang pertama itu hemapiton sebelah kanan 30 cm. Dikurang 7 hasilnya. Nah, lalu setelah saya minum air putih, didapatkan sesudahnya yaitu kecepatan geraknya 28 cm, lalu yang kirinya adalah 18 cm. Nah, selanjutnya untuk hemapiton dijelaskan oleh Azwadi. Baik, terima kasih. Untuk hemapiton, sebelum saya minum atau dalam keadaan normal, tangan kanan saya itu mendapatkan kecepatan gerakan yaitu di 27 cm dan tangan kiri saya yaitu 4 cm. Dan setelah saya meminum hemapiton ini, mendapatkan hasil yang pertama yaitu tangan kanan saya 15 cm dan tangan kiri saya 13 cm. Ini menunjukkan bahwasanya setelah saya meminum zat hemapiton ini, tubuh saya lebih cepat untuk merangsang gerakan yang diberikan oleh teman saya yaitu Nabila tadi. Berikutnya yaitu kopi akan disampaikan oleh teman saya Nabila. Nah, baiklah, untuk kopi, di mana sebelum saya minum kopi didapatkan bahwa kecepatan gerakan pada tangan kanan saya yaitu 28 cm, lalu pada tangan kiri itu 0 cm, dan sesudah saya meminum kopi lalu ditunggu beberapa menit didapatkan bahwasannya sudahnya itu pada tangan kanan kecepatan geraknya itu 14 cm dan yang kiri itu 19 cm. Nah, perubahan yang signifikan ini menunjukkan bahwasannya terdapat rangsangan pada tubuh saya sehingga saya lebih fokus dalam merangsang kecepatan gerak yang ada pada saya. Baik, jadi dapat kami simpulkan dari ketiga bahan yang kami gunakan yaitu air putih, hemapiton dan kopi. Jenis bahan yang dapat merangsang lebih cepat yaitu pada hemapiton. Terus yang kedua yaitu pada kopi dan yang ketiga yaitu pada bahan yang normal yaitu air putih. Dalam tubuh manusia akan memberikan respon atau rangsangan lebih cepat timbang manusia tersebut tidak diberi sentuhan tersebut. Seperti contoh yang sudah kita lakukan pada praktikum hari ini Bu, kami disuruh meminum sebuah bahan-bahan yaitu yang pertama ada yang minum hemapiton dan kopi. Nah dari ketiga bahan tersebut
dapat kami simpulkan bahwasannya bahan hemaviton lah yang mengandung zat stimulan yang tinggi, karena dapat dilihat dari hasil yang sudah kami lakukan juga, Bu. Mungkin dari kelompok 1 itu, Bu. Terima Oke, kasih. menurut kelompok 2 benar nggak jawaban dari kelompok 1? Benar, Bu. Benar. Nah, coba dari kelompok 2 jawab yang nomor 2. Kerjanya itu pada sistem saraf pusat, yang mana stimulan bisa merangsang tubuh baik secara mental ataupun fisik. Ya, melalui sistem jantung dan sistem saraf pusat. Oke, itu aja. Dari kelompok 1 benar nggak jawaban dari kelompok 2, atau mungkin ada sedikit kejanggalan yang kalian rasa? Itu didapatkan dari referensi buku Gimbal tahun 1990. Jadi menurut buku tersebut juga zat stimulan ini bagus ketika kita mengkonsumsi dengan tepat. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi dengan secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan efek seperti jantung kita denyutnya terlalu kencang gitu. Dan satu lagi, untuk zat stimulan ini dia dapat memberikan respon kegirangan gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak, itu nggak diperbolehkan. Karena takutnya bakal mengganggu yang namanya sistem saraf. Oke, mungkin cukup sekian aja ya pembelajaran pada hari ini. Untuk keselamatan kita pada saat pulang, mungkin lebih baik kita berdoa dulu. Coba pada ketua kelas pimpin doanya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, telah kita masuk ke pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengajari pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Lalu agama yang kita masing-masing, pokoknya berdoa dimulai.